Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Putri Sulistianti Utomo, jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Baiklah, ada yang tertinggal. NIM saya 081411333009. Mengapa saya membuat video ini? Karena video ini adalah ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Fisika Statistik. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Fisika Statistik, yang kedua tentang gas ideal dan teori kinetik gasnya, serta hukum distribusi Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac. Yang pertama, fisika statistik. Apa sih fisika statistik itu? Saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu fisika. Fisika itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang benda mati. Nah, benda mati di sini diartikan sebagai objek yang tidak hidup dan tidak memiliki nyawa, seperti itu. Kemudian statistik sendiri. Statistik itu adalah proses mencari prediksi. Nah, beda statistik biasa dengan statistik di dalam fisika itu apa sih? Nah, kalau statistika biasa, dia hasilnya masih sebuah prediksi. Sedangkan untuk statistik di dalam fisika, itu bukan lagi sebuah prediksi, melainkan sudah merupakan hasilnya sudah merupakan sesuatu yang pasti, seperti itu. Mengapa demikian? Karena ketika fisikawan tersebut melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan sampel yang sama dan dengan perlakuan yang sama, kemudian didapatkan hasil dari salah satu hasil percobaan tersebut berbeda, maka percobaan tersebut dikatakan sebagai percobaan yang gagal dan harus diulangi hingga percobaan tersebut sama. Oleh karena itu, mengapa fisika itu dikatakan pasti? Nah, statistika itu berguna dalam fisika ketika akan menghitung sebuah partikel misalnya. Nah, kemudian partikel tersebut dimodelkan, kemudian akan menghasilkan sebuah persamaan. Nah, singkat cerita, fisika statistik adalah sebuah model yang kemudian dikategorikan dengan menggunakan proses skala pemikiran analogi statistik, seperti itu. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang salah satu fisikawan kita, yang mana basicnya ada di antara fisika dan matematika, yaitu James Clerk Maxwell, biasa dipanggil Maxwell, dan beliau lahir pada tanggal 13 Juni 1831. Beliau lahir di Edinburgh, Scotland, dan beliau juga memiliki Nobel pada tahun 1894, yaitu Smith Prize, dan kemudian Adams Prize pada tahun 1857, dan yang terakhir Rumford Medal pada tahun 1860. Dan beliau sayangnya meninggal pada tanggal 5 November 1879. Pada saat itu beliau masih berusia sekitar 48 tahun. Beliau meninggal di Cambridge, England, dan karya beliau yang sampai saat ini kita gunakan, yaitu seperangkat persamaan yang menggambarkan listrik, magnet, dan optik, yang mana sebagai manifestasi fenomena yang sama, yaitu elektromagnet. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gas ideal. Gas ideal adalah kumpulan dari partikel-partikel suatu zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikel lain. Nah, untuk teori kinetik gas,
kinetik gas mengatakan bahwa setiap zat terdiri dari atom-atom atau molekul-molekul yang bergerak terus-menerus secara sembarangan. Nah, hukum gas ideal ada 3, yaitu yang pertama hukum Boyle, yang kedua hukum Charles, dan yang terakhir hukum Lewis. Untuk hukum Boyle ini mengatakan bahwa tekanan gas berbalik dengan volume gas tersebut. Sedangkan untuk hukum Charles mengatakan bahwa suhu mutlak itu berbanding lurus dengan volume gas, sehingga ketika suhu mutlak berkurang, maka volume gas juga akan berkurang. Dan yang terakhir adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac mengatakan bahwa pada volume konstan, tekanan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang hukum distribusi Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac. Distribusi Maxwell-Boltzmann mengatur partikel identik yang dapat dibedakan. Untuk Bose-Einstein mengatur partikel identik yang tidak dapat dibedakan meskipun dapat dicatat. Untuk Fermi-Dirac, partikel-partikel yang berada di dalam sistem tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang soal-soal yang ada dan itu adalah dalam TPS saya, sehingga saya harap yang menonton video ini akan dapat lebih mengerti lagi tentang fisika statistik. Baiklah, ini adalah soal-soal yang akan kita bahas seperti yang saya katakan di awal. Soal yang pertama, sebuah gas monoatomik terdiri dari atom dengan 2 tingkat energi internal, keadaan dasar dari penurunan G1 dan keadaan tereksitasi di bagian bawah dari penurunan G2 pada sebuah energi E di atas keadaan dasarnya. Tentukan kalor jenis dari gas tersebut. Nah, menurut distribusi Boltzmann, energi rata-rata dari atom adalah sebesar ini. 3/2 kT plus epsilon 0 plus G2 E eksponensial minus E per kT per G1 plus G2 eksponensial minus E per kT, di mana E0 adalah energi disosiasi keadaan dasar. Nah, kita memilih keadaan dasar sebagai titik nol energi, sehingga didapat CV sebesar ini. Ini adalah CV. Soal kedua, sebuah osilator harmonik sederhana satu dimensi mempunyai tingkat energi En sama dengan N plus setengah dikalikan H bar omega, di mana omega merupakan frekuensi sudut osilator dan dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. A. Misalkan osilator berada dalam kontak dengan reservoir panas pada temperatur T dengan K kali T per H bar omega jauh lebih kecil dari 1, maka tentukan nilai energi dari osilator sebagai fungsi dari temperatur T. Yang B. Tentukan fungsi partisi pada sembarang temperatur untuk osilator 2 dimensi di mana N sama dengan Nx plus Ny dan omega X sama dengan omega Y. Next. Solusinya seperti ini. Jika alfa sama dengan H bar
omega beta, Z sama dengan sigma dari N sama dengan 0 hingga tak hingga eksponensial minus N plus setengah dikalikan alfa sama dengan eksponensial alfa per 2 per eksponensial alfa minus 1 didapatkan E sama dengan minus 1 per Z dz per d beta sama dengan H bar omega per 2 ditambah H bar omega per eksponensial alfa minus 1. Tidak ada perbedaan antara osilator 2 dimensi dan osilator 1 dimensi independen, maka fungsi partisinya yang B, Z sama dengan eksponensial alfa X per 2 sama per eksponensial alfa Z minus 1 dikalikan eksponensial alfa Y per 2 per eksponensial alfa Y minus 1, di mana omega X sama dengan omega Y dan alfa X sama dengan alfa Y sama dengan alfa, sehingga didapatkan Z sebesar ini. Eksponensial alfa per eksponensial alfa dikurangi 1 dikuadratkan. Soal yang ketiga, diketahui kerapatan dari keadaan D fungsi E sebagai fungsi energi E dari sebuah gas elektron bebas pada satu dimensi, dianggap keadaan batas periodik atau batas rantai linear pada panjang L, dihitung energi Fermi EF pada temperatur 0 untuk sistem elektron N. Ini adalah solusinya. Energi dari sebuah partikel adalah sebesar ini, E sama dengan P kuadrat per 2M, sehingga didapatkan dP sebesar ini. Kemudian menghitung keadaan spin, yaitu dengan ini, atau bisa juga dengan ini. Nah, pada temperatur 0 Kelvin, elektron akan menempati semua keadaan yang energinya dari 0 menuju ke energi Fermi, yaitu EF. Nah, oleh karena itu, N sebesar integral dari 0 sampai EF dari D fungsi E, dE, maka didapatkan energi Ferminya sebesar ini, H kuadrat per 2M dikalikan N per 2L dikuadratkan. Selanjutnya, apakah akar rata-rata kuadrat dari fluktuasi dalam jumlah foton dengan mode frekuensi omega dalam rongga persegi panjang, apakah selalu lebih kecil dari rata-rata jumlah foton dalam mode tersebut? Nah, mempertimbangkan mode foton atau keadaan dari frekuensi omega dapat diduduki oleh 0, 1, 2, dan seterusnya foton. Nah, lambda sama dengan H bar omega per K dikalikan T, kemudian rata-rata N atau biasa disebut nilai harap N, seperti itu. Sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga N eksponensial minus N lambda per sigma 0 sampai tak hingga eksponensial minus N lambda. Didapatkan rata-rata N sebesar ini, di mana Z sama dengan 1 per 1 minus eksponensial minus lambda, sehingga rata-rata N, nilai rata-rata N didapatkan sebesar ini, dan rata-rata N kuadrat didapatkan do per do lambda dikalikan
1 per Z do Z per do lambda plus 1 per Z do Z per do lambda dikuadratkan. Kemudian setelah itu delta N dikuadratkan. Delta N dikuadratkan, nilai harapnya sebesar ini. Dan didapat pula hasil kesimpulan bahwa nilai rata-rata N dikalikan E lambda per 2 itu lebih besar dari nilai rata-rata N itu sendiri. Selanjutnya, soal terakhir, meninjau kristal ideal yang memiliki titik kisi N dan memiliki jumlah yang sama dari posisi interstitial. Tempatnya berada di antara titik kisi di antara atom berada. Misalkan E menjadi energi yang dapat menghilangkan atom dari kisi ke posisi interstitial dan misalkan N jumlah atom menempati interstitial di dalam setimbangan. A. Berapa energi internal dari sistem tersebut? B. Berapa nilai entropi S? Berikan rumus asimptotik yang benar ketika N jauh lebih besar dari 1. C. Jika equilibrium berada pada suhu T, berapa banyak dampak pada keadaan padat? Diasumsikan N lebih besar dari 1. Berikut adalah solusinya. Yang A, biarkan U0 menjadi energi internal ketika tidak ada atom menempati situs interstitial. Ketika N posisi interstitial ditempati, energi internalnya sebesar ini. U sama dengan U0 plus N dikalikan E. Dan yang B, ada cara C memilih atom N dari sisi kisi N dan cara-cara C untuk menempatkan mereka ke sisi interstitial N sehingga jumlah keadaan mikroskopisnya sebesar ini. Omega sama dengan C dikuadratkan sehingga didapat S sama dengan K dikalikan ln omega sehingga didapatkan S 2K ln N faktorial, N besar faktorial per N kecil faktorial dikalikan N besar min N kecil faktorial. Ketika N jauh lebih besar dari 1 dan N dikurangi N jauh lebih besar dari 1, kita mendapatkan ln N faktorial sama dengan N ln N dikurangi N, sehingga S-nya sebesar ini, 2K dikalikan N besar ln N besar dikurangi N kecil ln N kecil dikurangi N besar dikurangi N kecil ln N besar kurangi N kecil. Yang C, dengan temperatur tetap dan volume tetap, energi bebas diperkecil pada keadaan setimbang atau equilibrium. Dari persamaan berikut, F sama dengan ini, U0 plus N dikalikan E dikurangi T kali S, dan do F sama dengan do F per do N sama dengan 0, akan didapatkan hasil N kecil sama dengan N besar per E pangkat E per 2KT plus 1. Itu tadi adalah penjelasan tentang jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh lawan saya. Oke, saya rasa cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat, memberikan manfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.